kenapa Bawaslu itu ada? Pertama, amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang kedua, Bawaslu itu ada dalam rangka memastikan bahwasanya demokrasi itu terjadi. Demokrasi yang seperti apa? Demokrasi yang maju. Dia berintegritas dan mewujudkan nilai-nilai dari falsafah Pancasila. Ketiga, pengawasan pemilu itu menjadi penting karena yang namanya proses demokrasi itu butuh yang namanya wasit, butuh yang namanya pengawasan, butuh yang namanya proses-proses demokrasi bisa berjalan sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi di sini Bawaslu berperan untuk memastikan bahwasanya apapun yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilu, baik oleh KPU, peserta pemilu, peserta pilkada dan lain sebagainya, sesuai dengan regulasi dan aturan main yang sudah diatur oleh negara. Saya kira itu. Ya, saya kira dalam proses pemilu yang dilakukan Bawaslu itu melekat terhadap apa yang dilakukan oleh KPU. Karena salah satu fungsi utama dari pengawasan itu adalah proses mengawati, mengkaji, memeriksa dan menilai prosesnya. Sesuai tidak, ada penyimpangan enggak, ada pelanggaran enggak, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Utara. Saya kira Bawaslu nggak bisa bekerja sendiri, butuh stakeholder lain, terutama masyarakat. Ya, biasanya masyarakat terwakili oleh berbagai macam ormas yang ada. Kita selalu berkolaborasi, selalu saling mengisi dan selalu saling melengkapi persoalan-persoalan yang terkait dengan kepemiluan. Dilihat dari sisi jumlah petugas saja, Bawaslu Kota hanya 5 orang komisionernya, anggotanya. Ya, Panwascam itu hanya 3 orang, Panwas Kelurahan itu hanya 1 orang. Tidak mungkin bisa kemudian mengontrol seluruh wilayah yang ada. Jadi tanpa sinergi, tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi, saya kira nggak mungkin bisa dilakukan secara maksimal. Itu yang dibutuhkan oleh Bawaslu dan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, saya kira dalam sebuah pertandingan sepak bola saja yang namanya pemanasan itu penting. Ya, dalam rangka apa? Ya, mempersiapkan energi, ritme, tata kelola dan lain sebagainya. Yang dilakukan oleh Bawaslu saat ini adalah mencoba untuk melakukan penguatan SDM, terutama SDM di tingkat kota. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi dengan berbagai macam ormas atau organisasi kemasyarakatan atau lembaga yang ada di wilayah Jakarta Utara untuk mensinergikan persoalan-persoalan terkait dengan pengawasan. Yang ketiga, ya kita harus selalu terus belajar, terutama membaca berbagai macam regulasi yang ada. Kadang-kadang kalau kita tidak membaca, kemudian tidak coba bersama-sama untuk berdiskusi, persoalan-persoalan tentang pengawasan itu agak akan sedikit timpang. Jadi ini yang saat ini sedang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Utara dalam rangka untuk mewujudkan demokrasi maju di Jakarta Utara. Ya, yang pasti rintangan tuh jelas ada lah. Artinya kan persoalan trust, persoalan kepercayaan, persoalan bagaimana membangun jejaring, membangun sinergi dengan berbagai macam masyarakat. Yang jelas memang masih banyak orang yang tidak paham dengan tugas pokok dan fungsi Bawaslu. Ya. Karena yang namanya Bawaslu itu terus saja ada spirit yang dibangun, yaitu bersama rakyat. Ya. Bersama rakyat mengawasi pemilu, bersama Bawaslu menegakkan keadilan pemilu gitu. Ya, terutama prinsipnya cegah, awasi, tindak, itu yang sering dilakukan ya. Iya. Ya, saya kira dalam sebuah pertandingan itu ada yang namanya rule of the game. Ada sebuah aturan, ada mekanisme. Selama itu dijalankan dengan baik dan konsisten, saya kira clear. Nggak ada persoalan yang terkait dengan persoalan-persoalan pelanggaran dan lain sebagainya. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, kita juga berharap agar setiap ya katakanlah peserta pemilu dan lain sebagainya juga harus by planning, perencanaan. Seringkali terjadinya pelanggaran itu salah satu penyebabnya adalah memang tidak direncanakan dengan baik. Ada pepatah dulu saya pernah ingat itu yang namanya kejahatan itu bukan karena niat saja. Kejahatan itu karena kesempatan. Ini yang mestinya harus kita coba kembangkan. Semua aktivitas-aktivitas yang terkait dengan proses demokrasi itu by plan, by perencanaan, bukan main dadakan, improvisasi dan lain sebagainya. Ini yang harus dibangun. Jadi kesadaran bersama bahwasanya yang namanya rule of the game itu harus disepakati bersama, dan juga kesadaran bersama bahwasanya yang namanya demokrasi itu dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai kita masyarakat sipil sudah begitu kuat, hebat berdemokrasi, ternoda karena persoalan-persoalan yang sebetulnya bukan substansi dari persoalan demokrasi itu sendiri. Saya kira itu, Kang. Ya, satu hal buat kita semua saya kira. Ayo kita pastikan proses demokrasi ini berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia. Ada spirit falsafah Pancasila yang ada kita anut bersama adalah kebersamaan dan demokrasi itu sendiri. Dan yang ketiga, ya sudah yuk kita coba taat terhadap aturan main yang memang sudah ditetapkan secara kolektif bersama-sama masyarakat Indonesia. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Saya kira itu.